Jadi sebelum mulai, perkenalkan, nama saya Ibnu Samsul Kurniawan. Nah, saya merupakan technical support seperti yang dijelaskan Pak Aston tadi. Technical support dari Arisma Data Setia di kantor cabang Sidoarjo. Oke, di webinar kali ini kita akan membahas tentang ini masih sama seperti webinar 2 minggu yang lalu ya, tentang flow simulasi, tapi ini lebih khusus yaitu mengenai HVAC. Ya. Nah, seperti yang telah dijelaskan tadi, latar belakang webinar kali ini itu menyambung dari webinar-webinar sebelumnya, yaitu webinar dari flow simulasi mengenai finishing, di mana kita di simulasi tersebut kita mendapatkan kesimpulan bahwa jarak aman dari orang bersin yang berhadapan dengan kita itu sekitar 2 meter. Nah, selain itu disambung ke webinar minggu lalu ya, kalau ada yang ikut pasti tahu tentang routing, di mana di webinar routing ini kita bisa membuat routing ducting jalur untuk sirkulasi udara atau jalur untuk ini ya, sistem HVAC dengan otomatis. Jadi nanti kita dapat visualisasi 3D route dan juga layoutnya sehingga bisa meminimalisir terjadinya tabrakan saat instalasi. Ya, kedua webinar sebelumnya ini memiliki keterkaitan pada webinar kali ini. Ya, di webinar kali ini itu kita akan membahas lebih tentang sirkulasi udara pada sebuah ruangan di dalam bangunan. Ya, jadi sirkulasi udara di dalam ruangan tersebut yang telah terinstal sistem HVAC atau alat untuk sirkulasi udara. Lebih mudahnya seperti itu. Jadi di sini kita akan lebih membahas simulasi untuk ruangan di sebuah rumah sakit ya. Karena mengingat kan sekarang kita masih di masa pandemi seperti ini. Jadi kinerja dari rumah sakit pun sangat padat saat ini. Jadi kenapa kami memilih rumah sakit sebagai bahasan pada webinar kali ini? Ya, karena rumah sakit ini aspek penting. Jadi istilahnya fasilitas kesehatan yang membutuhkan perhatian khusus, sangat khusus, baik dari perencanaan, pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan, ya, terutama pada sarana instalasi tata udara. Ya, karena sirkulasi udara di sebuah rumah sakit itu sangat mempengaruhi tingkat kenyamanan bagi seorang pasien ya. Jadi dengan kualitas udara yang baik, pasien tersebut akan merasa nyaman. Ya, kualitas udara sendiri diartikan sebagai kondisi kandungan udara di dalam ruangan yang mempengaruhi kesehatan dan kenyamanan penghuni. Kualitas udara yang dihirup oleh pasien di dalam ruangan tertentu itu sangat menentukan bagi tingkat penyembuhan. Jadi faktor penentu penting bagi kesehatan. Oleh sebab itu sangat dibutuhkan alat pengondisian udara. Nah, kita kan pasti pernah ya merasakan ketika masuk sebuah ruangan gitu merasakan panas atau gerah karena terlalu banyak orang atau sistem sirkulasi yang kurang baik kayak gitu. Selain itu kita tidak nyaman jika berada di sebuah ruangan tersebut juga terlalu dingin. Nah, contohnya kita ketika berada di auditorium katakanlah ya, ketika audiensnya penuh, sesak penuh gitu kan pasti kita merasakan gerah, panas dan tidak nyaman gitu. Nah, ketika di auditorium tersebut juga cuma ada beberapa orang, sedikit gitu katakanlah, pas dengan sistem sirkulasi pendingin yang tetap menyala semua, nah kita pasti akan merasakan terlalu dingin. Jadi kondisi terlalu panas dan terlalu dingin itu tidak nyaman bagi kebanyakan orang, itu tidak nyaman. Jadi dibutuhkan, oleh karena itu kita membutuhkan instalasi tata udara yang baik. Karena pengondisian udara apalagi di rumah sakit ya, karena pengondisian udara di rumah sakit itu mempunyai peran penting, bukan hanya sekedar kenyamanan saja,
Jadi dalam banyak kasus itu menunjukkan bahwa pengondisian udara yang baik itu mempengaruhi tingkat penyembuhan pasien. Jadi di dalam lingkungan yang terkendali umumnya memiliki penyembuhan fisik yang lebih cepat daripada orang-orang di lingkungan yang tidak terkendali. Nah, kualitas udara dalam ruangan yang baik ini dapat tercapai jika pertukaran udara juga baik dengan pertolongan tentunya dengan alat-alat sirkulasi udara seperti kipas kayak gitu, exhaust dan lain-lain. Itu ketika kita sudah membuat instalasi komponen HVAC, nah itu akan mempengaruhi kualitas udara. Jadi komponen HVAC yang sudah terinstal itu nanti bisa mempengaruhi kualitas udara di dalam ruangan dan juga tingkat kenyamanan. Oke. Sebenarnya apa sih HVAC itu? Jadi HVAC itu singkatan dari Heating, Ventilating, and Air Conditioning, yaitu teknologi yang digunakan sebagai alat untuk mengontrol tingkat kenyamanan sebuah ruang atau gedung. Ya, tujuan dari HVAC sendiri untuk memberikan kenyamanan termal. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, ketika ruangan tersebut terlalu dingin atau terlalu panas, kita akan tidak nyaman berada di dalam ruang tersebut. Dan selain itu, instalasi HVAC ini juga mempengaruhi kualitas udara. Jadi seberapa baik sirkulasi udara di dalam sebuah ruangan. Nah, ya, jadi HVAC sendiri itu merupakan subdisiplin dari mechanical engineering. Jadi di dalam sistem HVAC ini ada beberapa disiplin ilmu yang perlu diketahui ya sebagai dasar, yaitu seperti termodinamika, fluid mekanik, dan heat transfer, perpindahan panas. Jadi ada 3 disiplin ilmu ini yang perlu kita ketahui untuk mendesain, untuk mensimulasikan HVAC, jadi tingkat kenyamanan dari sebuah ruangan. Selain untuk mendesain, selain tingkat kenyamanan ya, faktor penting dari desain HVAC itu yaitu konsumsi energi yang dikeluarkan. Jadi di sebuah bangunan itu ada banyak sekali alat-alat elektronik untuk penunjang kebutuhan dari bangunan tersebut. Ya, salah satunya dari HVAC ini. Jadi kalau dilihat dari data ini, selanjutnya ini, nah, konsumsi energi terbesar di gedung bertingkat itu pada komponen HVAC. Ya, bisa kita bayangkan saja ketika ini ada data, contoh data anggaran tagihan listrik RSJ Prof. HP Sanin Padang ya. Di tahun 2015 kebutuhan listrik itu mencapai rata-rata 29 juta per bulan. Nah, jadi dari presentasi di atas kita bisa ambil bahwa 20 dari ini untuk sistem, untuk biaya yang dikeluarkan untuk sistem HVAC sendiri itu sekitar 18 juta per bulan hanya untuk sistem HVAC-nya. Karena kalau kita lihat kan tadi sistem HVAC memakan 50 sampai 70% dari total penggunaan listrik. Jadi saya ambil rata-rata di sini 62,5% dikali dengan rata-rata pengeluaran rumah sakit Prof. HP Sanin ini. Jadi didapatkan 18 juta per bulan atau sekitar 200 juta per tahun hanya untuk sistem HVAC saja. Jadi bisa dibayangkan misalkan udah mendesain HVAC ternyata istilahnya over desain ya. Jadi kapasitasnya itu melebihi desain yang seharusnya. Itu bisa dibayangkan pengeluarannya itu sangat besar per tahunnya. Nah, ini untuk skala rumah sakit kecil ya, dapat dilihat bahwa rumah sakit Prof. HP Sanin ini cuma memiliki luas bangunan 16.000 meter persegi. Nah, bayangkan kalau kita di rumah sakit yang besar. Nah, ini di rumah sakit kecil saja anggaran listriknya untuk HVAC tadi 200 juta per tahun.
Nah, untuk contohnya di ini RSUD Dr. Sutomo Surabaya dengan luas bangunan 6 kali, sekitar 6 kali dari luas bangunan RSC Prof. Habis Hanim ini. Jadi bisa kita bayangkan dengan luas bangunan yang 6 kali ini, jika kita memakai perbandingan linear ya, katakanlah asumsinya kita pakai perbandingan linear. Nah, ini didapatkan anggaran untuk sistem HVAC-nya yaitu 6 kali 200 juta per tahun. Itu bisa menghabiskan sekitar 1,2 miliar per tahunnya hanya untuk sistem HVAC. Dari hal tersebut, kita ini memiliki dua pilihan, yaitu kita bisa meredesain ulang sistem yang sudah ada untuk mendapatkan sistem HVAC yang lebih efektif dan efisien agar pengeluaran per tahunnya itu bisa menurun untuk biaya listrik komponen HVAC ya, dan atau mempertahankan desain yang sudah ada, akan tetapi kita maksimalkan untuk mendapatkan tingkat kenyamanan yang lebih baik. Jadi dengan sistem HVAC yang sudah ada, kita coba simulasikan lagi, kita perbaiki lagi untuk mendapatkan tingkat kenyamanan yang lebih baik dan efisien di biaya seperti itu. Nah, oleh sebab itu untuk mengetahui hal tersebut perlu dilakukan simulasi agar kita bisa mengetahui efektivitas dari ventilasi sebuah ruangan. Ya, biasanya pada umumnya itu simulasi ini dilakukan dengan teknologi CFD untuk mengetahui parameter-parameter yang menunjukkan tingkat kenyamanan sebuah ruangan. Nah, jadi selain kita bisa mendapatkan hasil dari simulasi tersebut berupa parameter kenyamanan, tingkat kenyamanan, kita juga bisa mengambil keputusan jenis maupun kapasitas alat sirkulasi yang sesuai sehingga dapat menurunkan konsumsi energi seperti itu. Nah, dengan menurunnya konsumsi energi pasti di biaya pengeluaran untuk listriknya juga bisa turun. Ya, untuk tingkat parameter kenyamanan manusia itu tergantung dari beberapa faktor seperti tingkat aktivitas, pakaian, temperatur udara, temperatur radiasi dari lampu katakanlah, kemudian kelembaman dan kecepatan udara di dalam. Jadi untuk memprediksi tingkat kenyamanan tersebut itu ada beberapa parameter yang harus diperhatikan seperti kelembaman relatif, temperatur ruangan. Jadi kalau dilihat di grafik ini ya, ini grafik yang didapatkan dari standar ASHRAE dan ISO 7730. Itu bisa dilihat bahwa standar nyaman sebuah ruangan itu temperaturnya berkisar antara 22 sampai 24. Ya, ini hampir sama nilainya. Kalau di ISO-nya 23 sampai 24. Dan untuk kelembaman relatif itu antara 30 sampai 70. Itu. Nah, selanjutnya ada predictive mean vote. Ini salah satu parameter tingkat kenyamanan ya. Nah, predictive mean vote ini merupakan indeks yang memprediksi nilai rata-rata hasil voting dari sekelompok besar orang pada 7 skala sensasi termal berdasarkan pada keseimbangan panas tubuh manusia. Nah, keseimbangan panas tubuh manusia ini diperoleh ketika panas internal yang diproduksi sama dengan panas yang dilepas ke lingkungan. Jadi kan kegiatan manusia itu juga mempengaruhi ini ya, kayak panas yang dikeluarkan oleh tubuh. Jadi misalkan kegiatannya, aktivitasnya berat, pasti kayak termal di dalam internal termalnya itu juga semakin tinggi. Nah, ini ada 7 skala tadi. Jadi skalanya dari -3 sampai +3. Nah, ini untuk skalanya. Jadi ketika nilai PMV nanti yang didapatkan dari simulasi itu +3, berarti dia sangat panas. Istilahnya panas. Jadi ini tidak nyaman. Jadi untuk area yang nyaman itu di antara -1 sampai 1. Seperti itu.
Nah, selanjutnya ada predictive percent dissatisfied ini, PPD. Nah, PPD ini presentasi yang menunjukkan tingkat ketidaknyamanan termal atau ketidakpuasan termal. Jadi pada dasarnya dianggap memuaskan apabila PPD ini nilainya kurang dari 20%. Jadi bisa dilihat seperti ya ada hubungannya dengan PMV tadi. Kalau nilai PMV-nya antara -1 dengan 1, dia itu nilainya masih di bawah 20%. Sehingga dengan PMV tersebut dikatakan tingkat kepuasan pasien terhadap sensasi termal itu sudah bagus. Nah, ini. Kemudian ini ada air diffusi performance index. Ini merupakan presentasi kinerja difusi udara. Ya, kayak sistem pencampuran pada suplai udara yang ditentukan oleh laju alir, temperatur, dan beban pendingin ruangan. Nah, untuk yang contaminant removal effectiveness ini, CRE, itu indeks yang memberikan informasi tentang seberapa efektif ventilasi yang terinstal di ruangan tersebut untuk menghilangkan udara yang terkontaminasi dari seluruh ruangan. Gitu. Nah, kemudian ada local air quality index. Ya, ini pengertiannya itu parameter yang melaporkan kualitas udara harian. Ini saya dapatkan dari jurnal. Dari setiap kota, negara ini memberitahu seberapa bersih atau mencemari udara dan apa dampak kesehatan yang mungkin menjadi perhatian publik. Jadi ada tabel seperti ini. Jika nilai dari quality index berada di range yang antara 0 sampai 100 ini berarti bagus. Apabila sudah di atas 500, 300 sampai ya di antara 300 sampai 500 ke atas itu sangat tidak baik untuk kesehatan. Ya, dengan dari parameter tersebut, nah, kita memiliki tools yaitu flow simulasi. Nah, SolidWorks flow simulasi ini memungkinkan pengguna mensimulasikan berbagai macam cairan atau gas dalam beberapa skenario. Selain aliran fluida, analisa aliran fluidanya seperti apa, baik itu internal maupun eksternal. Kemudian kita juga bisa menganalisa tentang perpindahan panas, rotating komponen, laminar atau turbulen, jenis alirannya seperti itu. Jadi menyambung dari penjelasan sebelumnya mengenai parameter kenyamanan ya, di SolidWorks Flow simulasi ini terdapat modul khusus untuk menganalisa tingkat kenyamanan atau kualitas udara dari sebuah ruangan. Dapat dilihat di modul HVAC ini. Nah, itu ada comfort parameter. Jadi dengan menggunakan SolidWorks Flow simulasi dengan tambahan modul HVAC ini, kita bisa melihat parameter-parameter kenyamanan yang disebutkan di atas di slide sebelumnya. Ya, selain itu, SolidWorks Flow simulasi ini juga merupakan add-in dari SolidWorks CAD, sehingga dalam proses desain dan analisis dapat dilakukan dalam satu interface dan akan mempermudah bagi pengguna SolidWorks. Ya, untuk proses simulasi HVAC yaitu ada 3 tahapan di proses simulasi itu, yaitu pre-processing. Nah, pre-processing ini seperti desain geometri, kemudian penentuan kondisi batas, dan proses meshing. Ya, kemudian setelah kita meshing, itu lanjut ke tahap kedua yaitu solving atau proses kalkulasi dari kondisi batas yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi di proses solving ini diusahakan hasilnya itu convergence ya. Jadi setelah setting kondisi batas, setting goal yang ingin didapatkan, kemudian masuk ke solving, dan di solving ini diusahakan convergence semua. Jadi goal yang di setting itu sudah convergence atau tercapai, istilahnya nilainya itu tercapai. Ya, terus selanjutnya setelah hasil perhitungan selesai itu ada post processing. Nah, post processing ini seperti plot data hasil simulasi seperti ini, baik berupa
seperti laju alirannya seperti apa, kemudian data berupa tabel. Ini seperti isosurface ya, kayak graf, kayak plot juga bisa lah seperti ini. Jadi post processing ini kita untuk melihat hasil dari simulasi. Baik dari hasil simulasi tadi itu kita bisa melihat parameter-parameter yang diinginkan. Seperti contoh di atas tadi, kayak PMV, PPD itu juga bisa kita lihat. Baik berupa tabel maupun plot seperti pada gambar ini. Ya, untuk preprocessing seperti ini kita akan membahas di webinar kali ini, kita akan membahas tentang simulasi HVAC pada isolasi room sebuah rumah sakit. Nah, ini untuk sumbernya bisa dicek nanti. Nah, dari skema ini kita gambar bentuk 3D-nya. Nah, seperti ini. Jadi kita gambar dari skema itu kita buat bentuk 3D-nya supaya kita nanti bisa analisa ruangannya, khususnya di ruangan isolasi ini. Ya, dari desain geometri ini kita nanti lanjut ke proses penyederhanaan model. Jadi ini dapat dilihat ya di video. Ini hasil dari desain geometri yang sudah ditambahkan komponen-komponen pendukung atau kayak ininya, orangnya juga ditambahkan. Jadi seperti real gitu, kondisi real, ada orang dan ada kayak komponen-komponen dalamnya seperti lemari, kemudian TV, jam kayak gitu. Jadi kita buat modelnya benar-benar seperti realnya, seperti ini. Ya, selanjutnya tapi untuk proses simulasi itu butuh penyederhanaan model. Ya, jadi dari model yang seperti ini ya tampak real itu harus disederhanakan seperti pada gambar ini. Jadi di geometrinya dibuat kayak kaku gitu. Jadi misalkan kayak TV ini kan bentuknya udah bagus, kayak jam juga ini udah bagus seperti asli, tapi waktu akan dibuat simulasi itu disederhanakan. Jadi bisa dilihat ya di sini jamnya cuma bentuk seperti silinder gitu, bulat gitu aja. Dan orangnya pun seperti ini, seperti mainan kayak gitu. Jadi tujuan penyederhanaan model ini agar proses kalkulasinya tidak terlalu berat, dan di proses meshing juga nggak terlalu berat juga. Jadi pertimbangannya seperti itu. Nah, seperti ini. Setelah penyederhanaan model, kita lakukan meshing. Hasilnya seperti ini untuk meshingnya. Nah, langkah selanjutnya masih pre-processing, itu penentuan boundary kondisi. Nah, jadi di sini didefinisikan masing-masing seperti input suplai udaranya di bagian mana, kemudian nilainya berapa. Jadi dapat dilihat ya. Di sini ini ada angka yang menunjukkan 1 ini berarti tempat inlet fresh air flow. Jadi tempat udara masuk, udara bersih masuk. Itu kecepatannya 0,1 meter kubik per second debit ya. Di sini kita pakai volume flow rate. Kemudian ada exhaust, itu ditunjukkan nomor 2 untuk membuang udara di dalam ruangan. Jadi untuk proses sirkulasinya, ini untuk proses membuang udaranya itu di sini, di area ini ditunjukkan nomor 2. Nah, itu dengan debit 0,1179 meter kubik per second. Nah, di sini di inlet fresh air flow ini mass fraksinya itu dibuat 1, mass fraksi of airnya 1 dan mass fraksi of expired airnya 0. Kebalikan dari finishing flow-nya. Nah, untuk ketiga ini data finishing flow itu didapatkan dari webinar sebelumnya ya, bahwa finishing itu kecepatannya tidak lebih dari 4,5 meter per second. Nah, itu didapatkan setelah dihitung dengan luasan mulut yang sudah didesain itu didapatkan debitnya sekian. Seperti itu. Nah, untuk yang heat source ini itu sumber panas. Jadi sumber panas di rumah sakit, di ruang isolasi ini yang kita desain ini itu ada dari sumber panasnya pasien, kemudian perawat, lampu, dan TV. Nah, ini ditunjukkan oleh
oleh nomor yang ditandai warna merah, itu sebagai sumber panas. Nah, data-data ini kita dapatkan dari standar ASHRAE. Jadi seperti nilai 81 watt dan 144 watt ini itu dari ini ya, berdasarkan aktivitas yang dilakukan oleh orang ya. Jadi misalkan aktivitasnya ringan berapa, itu ada tabelnya sendiri di ASHRAE itu tadi. Oke, setelah itu ini untuk stepnya. Jadi pertama itu kita tentukan project name dulu. Jadi ini proses membuat simulasinya. Kemudian menentukan satuan, ini bisa kita modify sendiri. Kemudian jenis tipe analisa, dan ini fluida yang digunakan. Jadi di sini kita menggunakan dua jenis fluida, yaitu ada ya air ini untuk udara bersihnya, expired air untuk udara kotor dari bersin tadi. Nah, setelah menentukan ini project dan ini ada inisial kondisi dan kondisi awal, kita setting seperti itu. Nah, ini kita lakukan pemilahan komponen. Jadi komponen-komponen yang tidak diperlukan dalam simulasi, yaitu komponen yang gambarnya real tadi ya, itu kita pilah. Jadi kita sisakan komponen yang sudah disederhanakan. Jadi tujuannya kenapa kita buat tumpuk kayak gini, itu nanti agar ketika kalkulasi dia memakai model yang sederhana, akan tetapi ketika ingin ditampilkan hasilnya di post processing, kita bisa memakai tampilan yang bagus. Jadi ini proses untuk mengeliminasi part-part yang gambarnya itu kompleks. Nah, seperti itu. Jadi ketika kita head unused komponen, nah ini tinggal komponen yang telah disederhanakan. Jadi nanti yang dikalkulasi itu di bagian ini, desain ini yang akan dikalkulasi dan di mesh. Nah, seperti itu untuk proses penyederhanaannya. Kemudian ini untuk proses input boundary kondisi, ya seperti dijelaskan tadi. Nah, ini tempat untuk inlet fan-nya. Itu kita pilih inlet volume flow. Kemudian kita atur ini untuk mengatur temperaturnya ya, temperatur udara masuknya berapa. Kemudian ini fraksi fluida yang digunakan. Nah, ini bisa kita kasih nama agar lebih mempermudah. Tinggal di double klik secara perlahan, nanti langsung kita ubah namanya. Nah, kemudian kita klik di bagian mulut itu untuk mendefinisikan finishing flow. Kita tetap pakai yang inlet volume flow. Nah, seperti ini nilainya dimasukkan di situ, kemudian di konsentrasinya diubah. Jadi untuk yang finishing flow itu pakai udara kotor, expired air 1. Ya, seperti ini. Nah, kita ubah namanya semua agar mempermudah. Misalkan ingin mengubah parameternya ya, kayak mengubah kecepatannya seperti apa itu, atau temperaturnya seperti apa, itu kita mudah mengetahui, oh berarti ini yang diubah. Jadi misalkan tidak kita beri nama seperti tadi kan nanti sulit masih mencari-cari, oh mana yang exhaust fan kayak gitu, mana yang inlet. Jadi ini untuk mempermudah aja ketika kita akan mengubah-ubah parameter yang ada. Nah, seperti ini. Kemudian yang heat source kita pilih, heat source-nya kita pilih yang insert surface-nya. Nah, ini pilih komponen yang mendefinisikan pasien. Nah, tinggal kita klik, nanti kita input nilainya. Ya, seperti ini. Kita input semua. Ini untuk yang pasien, untuk perawatnya, kemudian untuk PV. Nah, dan lampu. Seperti ini. Oke, setelah input boundary kondisi, itu kita ya di simulasi HVAC ini khusus ya. Jadi sebelum proses solving itu ada pengaturan khusus.
kita aktifkan di bagian solving ini. Nah, itu calculate log mean X atau LMA dan calculate comfort parameter, supaya ketika hasil perhitungan sudah selesai atau ketika proses solving sudah selesai, kita bisa kita bisa plot parameter kenyamanan ini. Jadi kalau misalkan dua hal ini tidak kita checklist atau tidak kita aktifkan, itu seperti simulasi biasa. Jadi cuma bisa lihat kayak kecepatannya berapa, tekanan berapa, temperatur berapa, kayak gitu. Jadi kita tidak bisa lihat kayak nilai PMV, PPD, CRE, kayak gitu. Yang seperti slide sebelumnya. Jadi ada pengaturan khusus di sini, dan ini hanya aktif ketika SolidWorks Flow simulasinya ada modul HVAC. Gitu. Ya, ini diaktifkan dulu, kemudian menentukan parameter goal yang diinginkan. Jadi di sini untuk parameter goalnya kita memakai main radian temperatur, operatif temperatur, kemudian ada volume fraksinya. Jadi ketika proses solving nanti goal keempat goal ini diusahakan konvergen semua, jadi supaya hasilnya lebih valid kayak gitu. Nah, ini untuk proses meshing. Nah, ini untuk penentuan parameter meshnya, kerapatan, kemudian jadi ketika mendekati benda yang memiliki kontur radius itu harus seperti apa, itu diatur di local mesh tadi, ditambahkan dengan local mesh. Nah, ini untuk proses solvingnya. Nah, seperti ini ya. Jadi progresnya bisa dilihat di sini. Progres ini nanti kalau sudah selesai, ya ini solvingnya kalau sudah selesai ada tulisan ini achieve. Nah, seperti ini. Jadi ini sudah convergence istilahnya. Jadi hasil-hasil ini nanti nilai-nilainya yang tertampil. Ini untuk goal-nya ya, parameter goal. Nah, kalau misalkan proses solving ini sudah selesai, kita tinggal melakukan ini proses post processing. Jadi plot atau infografis ya. Kita membuat infografisnya seperti itu. Ya, ini tentu kita plot kualitas darah, air quality index-nya. Nah, jadi di sini dilihatkan nilainya antara 0 sampai 4,7. Jadi masih range-nya masih bagus. Begitu. Jadi di plotting ini kita juga bisa atur kayak tampilannya. Misalkan seperti ini kita buat transparan supaya kelihatan ya orangnya, pasiennya. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa variasikan, kita bisa modelkan, kemudian jenis yang akan ditampilkan itu informasinya apa, itu bisa kita ubah-ubah. Nah, ini untuk cut plotnya. Kemudian ini untuk ISO surface. Jadi supaya kita mengetahui area mana yang kita tentukan kecepatannya antara 0 sampai 0,15. Nah, ini kecepatan yang di antara 0 sampai 0,15 itu ditunjukkan di ini, surface warna biru ini. Nah, itu. Nah, selain itu kita juga bisa melihat laju alir udaranya seperti apa, sirkulasi udaranya. Ini memakai flow trajectory seperti ini. Jadi tadi proses kalkulasinya memang memakai model yang sederhana. Nah, ini untuk tampilan grafisnya bisa dipadukan dengan model yang bagus seperti ini. Nah, itu prosesnya tadi melalui komponen kontrol ya. Jadi untuk memilah mana yang dibuat perhitungan, mana yang hanya dibuat tampilan saja. Ya, untuk comfort parameternya kita memakai volume parameter. Jadi kenapa pakai volume parameter? Karena kita akan melihat parameter kenyamanan dari volume ruangan ini, isolasi. Jadi kita buat fluid volume dulu, komponen fluid volume. Nah, ini nanti dipilih, terus kita pilih parameter kenyamanan seperti tadi. Jadi ada laksi, ada ADPI, ada PMV dan PPD. Nah, seperti ini hasilnya nanti. Jadi ditunjukkan bahwa nilai
PMV, PPD, ADPE di ruangan ini itu segini. Jadi ada 0,67 untuk PMV-nya, 15,8% untuk PPD, dan untuk ADPE-nya 71,7. Ini untuk proses processing. Jadi istilahnya buat presentasi ya, tampilan buat presentasi gitu datanya. Oke, nah ini untuk gambarnya contoh tadi. Ini untuk yang LAXI, ya, yang Local Air Quality Index tadi. Ini persebarannya seperti ini. Kemudian ini untuk comfort parameter dari volume ruangan yang dianalisis. Kemudian yang ini, yang biru-biru ini kecepatan. Jadi istilahnya dalam sebuah ruangan ini kecepatan yang berada di antara 0,01 sampai 0,15 itu di mana aja. Nah, ditunjukkan dengan mode ISO surface seperti ini. Jadi di bagian-bagian ini yang kecepatannya antara 0,01 sampai 0,15. Kemudian di result summary-nya, di hasil simulasi, itu ada nilai CRE. Nah, ini seperti yang disebutkan pada slide sebelumnya, CRE, Contaminant Removal Effectiveness. Nah, ini nanti ada, ini dari hasil tersebut didapatkan kesimpulan seperti ini. Jadi datanya hasil dari simulasinya seperti ini. Dengan PMV-nya 0,67, PPD-nya 15,8, CRE of expired airnya 1,86, ADPI 71,5, kemudian kecepatan rata-ratanya 0,1. Ya, CRE lebih besar dari 1 sangat diperlukan untuk sistem ventilasi yang sempurna. Jadi di sini kita lihat ya, bisa kita lihat CRE of expired airnya itu di atas 1. Jadi istilahnya desain VAC ruang isolasi ini itu memiliki efektivitas ventilasi yang baik. Kemudian di sini ada PPD, pengertian PPD yaitu dianggap memuaskan 80% penghuni adalah baik, sehingga PPD kurang dari 20% adalah baik. Jadi ke tingkat ketidakpuasan atau ketidaknyamanan thermal yang di bawah 20% itu baik. Nah, sedangkan hasil yang kita dapat ini untuk PMV-nya 0,67, jika kita tarik ke grafik warna biru, ini ketemunya 15,8. Jadi masih bagus, sangat bagus. Ya, untuk kecepatan rata-rata ya, berdasarkan standar SNI, untuk mempertahankan kondisi nyaman, kecepatan udara yang jatuh di atas kepala itu tidak boleh lebih besar dari 0,25 dan sebaiknya lebih kecil dari 0,15. Nah, di sini kita dapatkan kecepatan rata-rata 0,1 dan dari hasil plot sebelumnya ini kita bisa lihat di area bagian kepala ini baik pasien maupun perawat itu nilainya di bawah 0,15. Nah, dapat dilihat kan warnanya bukan biru gelap ya, masih biru-biru muda gitu. Ya, dari ketiga hasil ini kita dapat menentukan, dari hasil ini ya, kita itu dapat menentukan kapasitas kipas dan yang diperlukan dengan tepat, dan tentunya hal ini akan dapat mengurangi konsumsi energi yang berlebihan. Dan pengurangan kapasitas pada komponen HVAC seperti kipas, inlet fan, kemudian exhaust itu akan mempengaruhi ini ya, kayak konsumsi energi listriknya. Jadi dengan berkurangnya konsumsi energi listrik kita dapat menghemat biaya. Nah, dari hasil simulasi ini kita bisa mengoptimalkan lagi sebenarnya. Jadi kan kalau dilihat dari PPD-nya ini masih jauh nilainya di atas standar. Ini masih 15,8 ya. Sedangkan standarnya 20%. Nah, ini udah baik. Jadi kita bisa mengoptimalkan dengan mengubah parameter kipas, baik itu kapasitasnya dikurangi seperti itu, supaya masih mendapatkan tingkat kenyamanan yang dibutuhkan, tapi
dengan kapasitas yang lebih rendah. Jadi di situ kita dapat sistem HVAC yang optimal. Ya, untuk kesimpulannya, dengan menggunakan solid workflow simulasi atau HVAC modul, khususnya HVAC modul ya, kita dapat mendapatkan beberapa manfaat, diantaranya dapat mendesain sistem ventilasi yang efektif dan efisien sehingga dapat memaksimalkan konstruksi dan konsumsi energi dari sebuah bangunan. Kemudian kita dapat memprediksi dan menjawab dengan mudah pertanyaan tipikal bagaimana jika ingin mengubah suatu parameter, geometri, boundary kondisi untuk mendapat desain yang lebih optimal dari yang sudah ada. Nah, ini kita akan lebih mudah karena mengingat SolidWorks Flow simulasi sendiri itu add-in dari SolidWorks CAD, sehingga proses merubah geometri pun dilakukan dalam satu interface. Kemudian dapat melakukan efisiensi biaya terhadap penggunaan daya listrik dalam sebuah bangunan. Dan terakhir, dapat meningkatkan kenyamanan dalam suatu bangunan dengan penggunaan daya listrik yang sama. Dengan menggunakan modul navigasi ini dan dari hasil simulasi kita bisa melakukan prediksi dan menentukan membuat keputusan, baik itu melakukan efisiensi penggunaan daya listriknya atau meningkatkan kenyamanan dengan penggunaan daya listrik yang sama. Oke, untuk terakhir ini referensi yang kami jadikan acuan dalam proses simulasi. Seperti ini, jadi ada beberapa referensi ya sebagai acuan.